Selamat datang di channel Buku Cerita Harry Potter dan Batu Bertuah karya J.K. Rowling, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 11, Quidditch. Memasuki bulan November, hawa menjadi sangat dingin. Pegunungan yang mengelilingi sekolah berubah abu-abu bersaput es dan danau seolah menjadi es baja beku. Setiap pagi tanah berselimut salju. Hagrid terlihat dari jendela atas tengah melumerkan salju pada sapu-sapu untuk pertandingan Quidditch. Ia memakai jubah panjang dari kulit tikus mondok, sarung tangan dari bulu kelinci, dan sepatu bot besar dari kulit berang-berang. Masa pertandingan Quidditch telah mulai. Pada hari Sabtu, Harry akan bermain dalam pertandingan pertamanya setelah berminggu-minggu berlatih. Gryffindor versus Slytherin. Jika Gryffindor menang, peringkat mereka akan naik ke tempat kedua dalam kejuaraan antar asrama. Nyaris tak ada yang pernah melihat Harry bermain, karena Wood memutuskan bahwa sebagai senjata rahasia mereka, Harry harus dirahasiakan. Tetapi berita bahwa dia akan bermain sebagai Seeker entah bagaimana telah bocor dan Harry tak tahu mana yang lebih buruk. Anak-anak berkata kepadanya bahwa dia akan bermain dengan Brilliant, atau mereka berkata akan berlari-lari di bawahnya memegangi kasur. Sungguh beruntung bahwa sekarang Harry berteman dengan Hermione. Dia tak tahu bagaimana bisa menyelesaikan semua PR-nya tanpa Hermione, apalagi dengan latihan menit terakhir Quidditch yang diwajibkan Wood. Hermione juga meminjaminya buku Quidditch dari masa ke masa, yang ternyata menarik sekali. Harry jadi tahu ada 700 cara melakukan tindakan bodoh dalam Quidditch dan kesemuanya terjadi di pertandingan Piala Dunia pada tahun 1473. Bahwa Seeker biasanya pemain yang paling kecil dan paling gesit, dan bahwa kecelakaan paling berat Quidditch tampaknya diderita mereka. Bahwa walaupun orang jarang sekali mati karena bermain Quidditch, bisa terjadi wasit-wasit menghilang begitu saja dan baru ditemukan berbulan-bulan kemudian di gurun Sahara. Hermione sudah tidak terlalu ketat lagi dalam hal melanggar peraturan sejak Harry dan Ron menyelamatkannya dari troll gunung. Dan sikapnya juga jadi jauh lebih menyenangkan. Sehari sebelum pertandingan Quidditch pertama hari, mereka bertiga berada di halaman yang super dingin selama jam istirahat dan Hermione menyihir api biru terang yang bisa dibawa-bawa dalam botol selai. Mereka sedang berdiri memunggungi api itu, menghangatkan diri. Ketika Snape menyeberangi halaman, Harry, Ron, dan Hermione merapat untuk menghalangi api dari pandangan. Mereka yakin menyihir api tak diizinkan. Celakanya, wajah mereka yang menyiratkan perasaan bersalah tertangkap mata Snape. Dia mendekat dengan terpincang-pincang. Dia tidak melihat api itu, tetapi kelihatannya dia mencari-cari alasan untuk bisa mengadukan mereka. Apa itu yang kau pegang, Potter? Buku Quidditch dari masa ke masa. Harry menunjukkannya. Buku perpustakaan tidak boleh dibawa keluar sekolah, kata Snape. Berikan padaku, 5 angka dipotong dari Gryffindor. Peraturan itu diada-adakan. Gumam Harry gusar ketika Snape terpincang-pincang menjauh. Kenapa ya kakinya? Entahlah, tapi kuharap sakit sekali, kata Ron sengit. Ruang rekreasi Gryffindor bising sekali malam itu. Harry, Ron, dan Hermione duduk bersama di dekat jendela. Hermione sedang memeriksa PR mantra milik Harry dan Ron. Dia tidak mengizinkan mereka menyalin PR-nya. Bagaimana kalian belajar kalau cuma menyalin? Tetapi dengan meminta Hermione memeriksa PR mereka, mereka toh mendapatkan jawaban yang benar juga. Harry resah, dia menginginkan kembali buku Quidditch dari masa ke masa untuk mengalihkan pikiran dari pertandingan besok. Kenapa dia harus takut kepada Snape? Seraya bangkit. Dia memberitahu Ron dan Hermione dia akan bertanya kepada Snape kalau dia boleh meminta kembali buku itu. Kau sendiri saja deh, kata mereka serempak. Tetapi Harry menduga Snape tak akan menolak jika ada guru-guru lain mendengarkan. Dia menuju ke ruang guru dan mengetuk. Tak ada jawaban. Dia mengetuk lagi. Tetap tak ada jawaban. Mungkin Snape meninggalkan buku itu di dalam. Layak diselidiki. Harry mendorong pintu hingga terbuka dan mengintip ke dalam. Pemandangan yang tampak olehnya sungguh mengerikan. Snape dan Phil ada di dalam. Cuma berdua. Snape mengangkat jubahnya sampai ke atas lutut. Salah satu kakinya luka berdarah-darah.
Phil sedang membebatnya. Makhluk sialan, Snape memaki. Bagaimana mungkin kita mengawasi 3 kepala sekaligus? Harry berusaha menutup pintu diam-diam, tetapi Potter, wajah Snape berkerut saking marahnya ketika dia menjatuhkan jubah untuk menyembunyikan kakinya. Harry menelan ludah. Saya hanya ingin tahu apakah saya boleh mengambil buku saya? Keluar! Keluar! Harry pergi. Sebelum Snape sempat mengurangi angka Gryffindor, dia berlari balik ke atas. Berhasil? Tanya Ron ketika Harry bergabung kembali bersama mereka. Ada apa? Dalam bisikan pelan, Harry memberitahu mereka apa yang dilihatnya. Kalian tahu apa artinya ini? Dia mengakhiri ceritanya dengan menahan napas. Dia mencoba melewati anjing kepala 3 itu pada malam Halloween. Kesitulah dia waktu kita melihatnya. Dia ingin mengambil entah apa yang dijaga si anjing. Dan aku berani mempertaruhkan sapuku. Dialah yang memasukkan troll itu untuk mengalihkan perhatian. Mata Hermione terbelalak. Tidak, dia tak akan begitu, kata Hermione. Aku tahu dia tidak begitu menyenangkan, tetapi dia tidak akan mencoba mencuri sesuatu yang disimpan Dumbledore. Astaga, Hermione, kau pikir semua guru itu orang suci atau apa? Tukas Ron. Aku setuju dengan Harry, aku tidak percaya pada Snape. Tetapi apa yang dikejarnya? Apa yang dijaga anjing itu? Harry pergi tidur dengan kepala penuh pertanyaan yang sama. Neville mendengkur keras, tetapi Harry tidak bisa tidur. Dia mencoba mengosongkan pikiran, dia perlu tidur. Dia harus tidur. Beberapa jam lagi dia akan bermain dalam pertandingan Quidditch-nya yang pertama. Tetapi ekspresi wajah Snape ketika Harry melihat kakinya tidak mudah dilupakan. Paginya udara sangat cerah dan dingin. Aula besar dipenuhi aroma lezat sosis goreng dan obrolan riang anak-anak yang sudah menanti-nanti saat menonton pertandingan Quidditch yang seru. Kau harus sarapan. Aku tak ingin makan. Sepotong roti saja, Hermione membujuk. Harry gelisah. Sejam lagi dia akan berjalan ke lapangan. Harry, kau butuh tenagamu, kata Seamus Finnegan. Seeker selalu jadi sasaran serangan tim lawan. Terima kasih, Seamus, kata Harry seraya mengawasi Seamus yang memberi saus tomat banyak-banyak ke sosisnya. Pada pukul 11 seluruh sekolah tampaknya sudah memenuhi tempat duduk tinggi di sekeliling lapangan Quidditch. Banyak anak yang membawa teropong. Tempat duduknya memang sudah tinggi sekali, tapi kadang-kadang masih tetap sulit melihat apa yang terjadi. Ron dan Hermione bergabung dengan Neville. Seamus dan Dean, si penggemar West Ham, di deret paling atas. Sebagai kejutan untuk Harry, mereka membuat spanduk besar dari spray yang telah dicabik-cabik Scabbers. Tulisannya Potter for President. Dan Dean yang pandai menggambar melukis singa besar Gryffindor di bawahnya. Kemudian Hermione menyihirnya sedikit sehingga catnya berpendar warna-warni. Sementara itu di kamar ganti, Harry dan para anggota tim lain sedang memakai jubah Quidditch. Mereka yang berwarna merah, Slytherin akan bermain dengan seragam hijau. Wood berdeham meminta anggota-anggotanya diam. Oke, men, katanya. Dan woman, kata Angelina Johnson si Chaser. Dan woman, Wood setuju. Ini saatnya, saat penting, kata Fred Weasley. Yang sudah lama kita semua nantikan, kata George. Kami sudah hafal pidato Oliver. Fred memberitahu Harry, kami masuk tim tahun lalu. Tutup mulut, kalian berdua, kata Wood. Ini tim terbaik yang pernah dimiliki Gryffindor selama beberapa tahun terakhir ini. Kita akan menang, aku yakin. Dia membelalak kepada mereka semua, seakan ingin mengatakan kalau tidak, awas. Betul, sudah waktunya, semoga sukses. Harry mengikuti Fred dan George meninggalkan kamar ganti dan berharap lututnya tidak goyah. Memasuki lapangan di bawah gemuruh sorakan. Madam Hawk menjadi wasit. Dia berdiri di tengah lapangan, menunggu kedua tim dengan sapu di tangan. Aku menginginkan permainan yang jujur. Anak-anak, katanya. Setelah mereka semua berkumpul mengelilinginya, Harry memperhatikan bahwa Madam Hawk tampaknya bicara khusus kepada Kapten Slytherin, Marcus Flynn, anak kelas 5. Bagi Harry sepertinya Flynn punya keturunan darah troll. Dari sudut mata Harry melihat spanduk yang berkibar di atas para penonton, bertulisan Potter for President, jantungnya berdegup. Dia merasa lebih berani. Silahkan naik ke sabuk kalian. Harry naik ke Nimbus 2000-nya. Madam Hawk meniup fluid perak keras-keras. 15 sapu meluncur ke atas. Makin lama makin tinggi. Pertandingan dimulai. Dan Quaffle langsung berhasil ditangkap oleh Angelina Johnson dari Gryffindor. Sungguh,
Chaser luar biasa, cewek satu ini, lumayan menarik. Lagi, Jordan, maaf Profesor, sahabat si kembar Weasley. Lee Jordan adalah komentator pertandingan ini. Ia diawasi ketat oleh Profesor McGonagall. Dan Angelina benar-benar gesit di atas. Lontaran tepat kepada Alicia Spinnet. Penemuan bagus si Oliver Wood. Tahun lalu cuma cadangan. Kembali ke Angelina dan tidak. Slytherin berhasil merebut Quaffle. Kapten Slytherin, Marcus Flynn, berhasil merebut Quaffle dan meluncur menjauh. Flynn terbang bagai elang di atas sana. Dia akan mencetak gol. Tidak! Dihentikan oleh gerak hebat kiper Gryffindor. Wood dan Gryffindor kembali memegang Quaffle. Itu Chaser Katie Bell dari Gryffindor, menukik manis mengitari Flynn. Naik lagi dan aduh, pasti sakit sekali. Belakang kepalanya dihantam Bladger. Quaffle berhasil direbus Slytherin. Adrian Pucey melesat menuju gawang. Tetapi dia diblok oleh Bladger kedua, yang dilemparkan ke arahnya oleh Fred atau George Weasley. Tak bisa membedakan yang mana. Yang jelas gerakan bagus dari Peter Gryffindor dan Angelina kembali memegang bola. Tak ada halangan di depannya. Dan dia meluncur benar-benar terbang, menghindari Bladger yang melaju cepat ke arahnya. Gol di depannya. Ayo Angelina, kiper Blanche menukik. Lolos. Gol untuk Gryffindor. Seorang anak-anak Gryffindor membahana, menembus udara dingin. Di tingkah jerit sesat dan ratapan anak-anak Slytherin. Geser sedikit Hagrid. Ron dan Hermione merapat dan memberi cukup tempat bagi Hagrid untuk bergabung bersama mereka. Dari tadi nonton dari pondokku, kata Hagrid sambil membelai teropong besar yang tergantung di lehernya. Tapi tidak seseru kalau ada di sini. Snitch-nya belum kelihatan. Belum, kata Ron. Harry belum banyak kerjaan, cuma menghindari serangan. Tapi kan sudah juga, kata Harry. Mengangkat teropong dan memandang ke langit, ke arah titik yang lain tak bukan adalah Harry. Jauh di atas mereka, Harry melayang di atas para pemain lain. Menajamkan mata mencari-cari Snitch. Ini bagian dari rencana permainannya bersama Wood. Menyingkirlah jauh-jauh sebelum kau melihat Snitch, kata Wood. Kita tak ingin kau diserang sebelum waktunya. Ketika Angelina mencetak gol, Harry 2 kali melakukan terbang jungkir balik untuk melepas perasaan. Sekarang dia mencari-cari Snitch lagi. Sekali dia melihat kilatan emas, tetapi ternyata pantulan arloji salah satu dari si kembar Weasley. Sekali ada Bladger yang meluncur ke arahnya. Tetapi Harry berhasil mengelak dan Fred kemudian mengejar bola itu. Baik-baik saja di atas, Harry. Fred masih sempat berteriak ketika memukul Bladger keras-keras ke arah Marcus Flynn. Slytherin memegang bola, kata Lee Jordan. Chaser Pucey menunduk menghindari 2 Bladger, 2 Weasley dan Chaser Bell, dan meluncur ke arah. Tunggu, apakah itu Snitch? Gumaman merambat di antara para penonton ketika Adrian Pucey menjatuhkan Quaffle. Gara-gara terlalu sibuk menoleh memandang kilatan emas yang baru saja melewati telinga kirinya, Harry melihatnya. Dengan penuh semangat dia menukik menuju kilatan emas itu. Seeker Slytherin Terence Hyde juga melihatnya. Bersamaan mereka meluncur menuju Snitch. Semua Chaser tampaknya sudah melupakan tugas saat mereka melayang di udara untuk menonton. Harry lebih cepat daripada Hyde. Dia bisa melihat bola kecil bulat itu. Dengan sayap berkepak meluncur ke atas, Harry menambah kecepatan. Brak! Gerung marah terdengar dari anak-anak Gryffindor di bawah. Marcus Flynn sengaja menabrak Harry dan sapu Harry melenceng keluar jalur. Harry sendiri berpegang erat-erat agar tidak jatuh. Curang! Jerit anak-anak Gryffindor. Madam Hawk memarahi Flynn dan memberikan lemparan penalti pada Gryffindor. Tetapi dalam hiruk-pikuk itu tentu saja Smith sudah menghilang lagi. Di tempat duduknya, Dean Thomas berteriak, "Keluarkan dia, wasit!" Kartu merah! Ini bukan sepak bola, Dean. Ron mengingatkan, kau tak bisa mengeluarkan pemain dalam Quidditch, dan apa itu kartu merah? Tetapi Hagrid membela Dean. Mereka harusnya ubah aturan. Flynn bisa saja bikin Harry jatuh dari atas. Sulit bagi Lee Jordan untuk memihak. Jadi, setelah kelicikan yang menyebalkan dan tampak jelas tadi, Jordan tegur Profesor McGonagall. Maksudku, setelah kecurangan yang terang-terangan dan menjijikkan, Jordan kuperingatkan kau. Baiklah, Flynn nyaris membunuh Seeker Gryffindor. Ini bisa terjadi pada siapa saja, saya yakin.
Maka penalti untuk Gryffindor yang dilakukan oleh Spinnet dan langsung dilemparkan kembali. Tak ada masalah, perbandingan masih berlangsung. Gryffindor masih memegang bola. Ketika Harry menghindari belajar lain yang meluncur ke arahnya dengan membahayakan, sapunya mendadak menukik mengerikan. Sedetik Harry mengira dia akan jatuh. Dipegangnya erat-erat sapunya dengan kedua tangan, juga dijepitnya dengan lutut. Belum pernah dia mengalami yang seperti ini. Terjadi lagi, seakan sapu itu ingin melontarkannya, tapi Nimbus 2000 tidak tiba-tiba saja ingin menjatuhkan penumpangnya. Harry berusaha menuju ke tiang gawang Gryffindor lagi. Terpikir olehnya untuk mengusulkan pada Wood agar minta waktu istirahat sebentar, dan tiba-tiba disadarinya bahwa dia kehilangan kendali atas sapunya. Dia tidak membelokkannya, dia bahkan tidak bisa mengontrolnya sama sekali. Sapu itu terbang zigzag di udara dan berulang-ulang membuat gerakan mengibas yang nyaris membuat Harry jatuh. Lee masih mengomentari, bola di tangan Slytherin. Flynn memegang Quaffle, melewati Spinnet, melewati Bell. Muka Flynn terhantam belajar. Mudah-mudahan hidungnya patah. Cuma bergurau. Profesor? Slytherin mencetak gol. Oh, tidak! Anak-anak Slytherin bersorak. Tampaknya tak seorang pun melihat bahwa sapu Harry bertingkah aneh. Sapu itu pelan-pelan membawa Harry makin tinggi, menjauh dari permainan, seraya menyentak dan memelintir. "Ngapain sih Harry?" gumam Hagrid. Dia memandang lewat teropong. Kalau tak kenal dia, aku akan bilang dia kehilangan kendali atas sapunya. Tapi mana mungkin? Mendadak anak-anak di seluruh tribun menunjuk-nunjuk ke arah Harry. Sapunya berguling-guling. Harry hanya bisa berpegangan agar tidak jatuh. Kemudian semua penonton menahan nafas. Sapu Harry menyentak liar dan Harry terlontar dari atasnya. Sekarang dia hanya bergantungan dengan satu tangan saja. Apa sesuatu terjadi ketika Flynn memblokirnya? Seamus berbisik. "Mana mungkin," kata Hagrid. Suaranya bergetar, tak ada yang bisa pengaruhi sapu itu kecuali sihir hitam yang kuat. Tak ada anak yang bisa melakukannya kepada Nimbus 2000. Mendengar ini, Hermione merebut teropong Hagrid. Tetapi alih-alih meropong Harry, dengan panik dia mengarahkannya kepada para penonton. "Apa yang kau lakukan?" rintih Ron. Wajahnya pucat. "Sudah kuduga." Hermione kaget menahan nafas. "Snape, lihat!" Ron merebut teropong itu. Snape ada di tengah. Dia di deretan tempat duduk yang berhadapan dengan mereka. Matanya tertuju ke arah Harry, dan mulutnya komat kami tak henti. "Dia sedang berbuat sesuatu, memantrai sapu Harry," kata Hermione. "Apa yang harus kita lakukan? Serahkan saja padaku." Sebelum Ron sempat mengucapkan sepatah kata, Hermione sudah lenyap. Ron kembali mengarahkan teropong kepada Harry. Sapunya bergetar begitu hebat, sehingga nyaris tak mungkin baginya untuk bergantung lebih lama. Semua penonton berdiri, mengawasi dengan cemas ketika si kembar Weasley terbang ke atas. Mencoba menyelamatkan Harry dengan menariknya ke atas salah satu sapu mereka. Tetapi percuma. Setiap kali mereka berhasil mendekat, sapu Harry akan melompat makin tinggi lagi. Mereka menukik turun dan memutar di bawahnya. Rupanya berharap menangkap Harry jika dia jatuh. Marcus Flynn menyambar Quaffle dan mencetak gol 5 kali tanpa ada yang memperhatikan. "Ayo, Hermione!" Ron bergumam putus asa. Hermione dengan susah payah berusaha menuju deretan tempat duduk tempat Snape berdiri, dan sekarang berlarian di deretan di belakangnya. Dia bahkan tidak berhenti untuk meminta maaf dengan menabrak Profesor Quirrell sampai jatuh terjerembab ke deretan di depannya. Setibanya di tempat Snape, Hermione berjongkok, mencabut tongkatnya dan membisikkan beberapa kata pilihan. Nyala api biru meluncur dari ujung tongkatnya, menyambar ujung jubah Snape. Perlu kira-kira 30 detik bagi Snape untuk menyadari bahwa jubahnya terbakar. Jeritan mendadaknya cukup membuat Hermione tahu dia telah melaksanakan tugas. Dirauhnya api itu dari jubah Snape, dan dimasukkannya ke dalam botol kecil di sapunya. Lalu dia berjalan kembali sepanjang deretan tempat duduk yang dilewatinya tadi. Snape tak akan tahu apa yang telah terjadi. Tetapi itu cukup, di angkasa Harry mendadak saja bisa naik kembali ke atas sapunya. "Neville, kau boleh lihat sekarang," kata Ron. Selama 5 menit terakhir ini, Neville terisak-isak menyembunyikan wajah di jaket Hagrid. Harry sedang meluncur ke bawah ketika penonton melihatnya mengatupkan tangan ke mulut. Seakan mau muntah, dia mendarat di lapangan dengan tangan dan kakinya terbatuk dan sesuatu yang keemasan jatuh ke tangannya. "Aku berhasil mendapatkan Snape,"
teriaknya seraya melambaikan sendiri di atas kepala. Dan permainan pun berakhir dengan hiruk-pikuk penuh kebingungan. Dia tidak menangkapnya. Dia nyaris menelannya. Flynn masih uring-uringan 20 menit kemudian. Tetapi tak ada gunanya, Harry tidak melanggar peraturan. Dan Lee Jordan dengan sukacita masih terus mengumandangkan komentarnya. Gryffindor menang dengan skor 170 lawan 60. Meskipun demikian, Harry sama sekali tidak mendengar semua ini. Dia menghadapi secangkir teh pekat di pondok Hagrid, ditemani Ron dan Hermione. Snape pelakunya. Ron menjelaskan, Hermione dan aku melihatnya. Dia komit mengutuk sapumu. Sama sekali tak melepas pandangannya darimu. Omong kosong, kata Hagrid, yang sama sekali tak tahu apa yang terjadi di sebelah di arena tadi. Untuk apa Snape lakukan hal semacam itu? Harry, Ron, dan Hermione saling pandang, bingung. Bagaimana menjelaskan? Harry memutuskan untuk terus terang. Aku tak sengaja tahu sesuatu tentang dia, katanya kepada Hagrid. Dia mencoba melewati anjing kepala 3 itu pada malam Halloween. Anjing itu menggigitnya. Kami menduga dia ingin mencuri entah apa yang dijaga anjing itu. Teko teh yang dipegang Hagrid sampai terjatuh. Bagaimana kalian sampai bisa tahu tentang Fluffy? Katanya. Fluffy? Ya, dia anjingku. Kubeli dari orang Yunani yang ketemu aku di rumah minum tahun lalu. Kupinjamkan dia ke Dumbledore untuk jaga. Ya, pancing Harry penuh semangat. Jangan tanya-tanya lagi, tukas Hagrid keras. Itu rahasia besar. Tapi Snape mau mencurinya. Omong kosong, kata Hagrid lagi. Snape guru Hogwarts. Dia tidak akan berbuat begitu. Kalau begitu, kenapa dia mau membunuh Harry? Seru Hermione. Kejadian sore itu rupanya mengubah penilaian Hermione tentang Snape. Aku bisa mengenali orang yang mau berbuat buruk. Hagrid, aku sudah membaca banyak tentang itu. Kita harus mempertahankan kontak mata. Dan Snape sama sekali tidak berkedip. Aku melihatnya. Kuberitahu kalian, kalian keliru, kata Hagrid panas. Aku tak tahu kenapa sapu hari bertingkah seperti itu. Tapi Snape tidak akan coba bunuh murid. Sekarang dengarkan aku, kalian bertiga, kalian campuri hal-hal yang bukan urusan kalian. Itu berbahaya. Lupakan saja anjing itu dan lupakan apa yang dijaganya. Itu urusan Profesor Dumbledore dan Nicholas Flamel. Aha, ceplos Harry. Jadi ada orang bernama Nicholas Flamel yang terlibat kan? Hagrid kelihatan marah sekali pada dirinya sendiri. Bab 12, Cermin Tarsah. Natal hampir tiba. Suatu pagi di pertengahan Desember, Hogwarts terbangun dalam keadaan sudah berselimut salju setebal beberapa kaki. Danau keras membeku dan si kembar Weasley dihukum karena menyihir beberapa bola salju untuk mengikuti Quirrell dan memantul-mantul dari bagian belakang serbannya. Sedikit burung hantu yang berhasil menembus langit berbadai salju untuk mengantar surat. Harus dirawat Hagrid sampai sehat sebelum mereka bisa terbang lagi. Semua tak sabar menunggu datangnya liburan. Walaupun ruang rekreasi Gryffindor dan aula besar punya perapian yang menyala-nyala. Koridor-koridor yang biasa berangin telah menjadi sedingin es dan angin dingin kencang menerpa jendela-jendela kelas sampai bergetar. Yang paling parah, kelas Profesor Snape di ruang bawah tanah. Di dalam ruang itu napas mereka langsung berubah jadi kabut di depan mata. Dan mereka berusaha berada sedekat mungkin dengan kuali-kuali panas. Sungguh kasihan, kata Draco Malfoy dalam salah satu pelajaran ramuan, pada semua anak yang terpaksa tinggal di Hogwarts selama liburan Natal karena tidak diinginkan di rumahnya. Dia bicara begitu sambil menoleh memandang Harry. Grape dan Goyle tertawa-tawa kecil. Harry yang sedang menakar bubuk tulang punggung ikan lepu tidak mempedulikan mereka. Malfoy menjadi semakin menyebalkan sejak pertandingan Quidditch yang lalu. Kesal karena Slytherin kalah. Dia mencoba membuat lelucon dengan mengatakan kodok bermulut besar akan menggantikan Harry sebagai seeker dalam pertandingan berikutnya. Kemudian disadarinya bahwa tak seorang pun menganggap ini lucu karena anak-anak amat terkesan dengan bagaimana Harry bisa bertahan di atas sapunya yang menggila. Maka Malfoy yang iri dan marah kembali mengejek Harry dengan mengungkit-ungkit bahwa Harry tak punya keluarga. Memang betul Harry tidak akan pulang ke private drive Natal ini. Profesor McGonagall telah berkeliling minggu sebelumnya, mencatat nama anak-anak yang akan tinggal di Hogwarts selama liburan, dan Harry langsung mendaftar. Dia sendiri sama sekali tidak berkecil hati.
Mungkin ini bahkan akan jadi Natal yang paling menyenangkan baginya. Ron dan kakak-kakaknya juga akan tinggal, karena Tuan dan Nyonya Weasley akan ke Romania untuk menengok Charlie. Ketika meninggalkan ruang bawah tanah pada akhir pelajaran ramuan, mereka melihat pohon cemara besar memblokir koridor di depan. Dua kaki raksasa yang muncul di bagian bawahnya dan napas keras tersengal-sengal memberitahu mereka Hagrid ada di belakang pohon itu. "Hai Hagrid, perlu bantuan?" Ron bertanya, seraya menjulurkan kepala di antara dahan-dahan. "Tidak, aku tak apa-apa, terima kasih Ron." "Minggir," terdengar geram dingin Malfoy dari belakang mereka. "Apa kau mencoba cari uang tambahan, Weasley? Kepingin jadi pengawas binatang liar juga setelah meninggalkan Hogwarts, rupanya." "Gubuk Hagrid pastilah seperti istana dibanding rumah keluargamu." Ron menerjang Malfoy tepat ketika Snape menaiki tangga. "Weasley!" Ron melepas bagian depan jubah Malfoy. "Dia diprovokasi, Profesor Snape," kata Hagrid, seraya melongokkan wajah yang besar berbulu dari balik pohon. "Malfoy menghina keluarganya. Kalaupun betul begitu, berkelahi dilarang di Hogwarts, Hagrid," tukar Snape. 5 angka dipotong dari Gryffindor, Weasley. Dan berterima kasihlah tidak lebih dari itu. "Ayo, semua jalan." Malfoy, Grape, dan Goyle menerobos kasar melewati pohon sambil menyeringai, membuat daun-daun cemara rontok berhamburan. "Akan kuberi dia pelajaran," kata Ron sambil menggertak gigi di balik punggung Malfoy. "Suatu hari nanti kuberi dia pelajaran. Aku benci mereka berdua," kata Harry, Malfoy, dan Snape. "Ayo bergembiralah, sudah hampir Natal," kata Hagrid. "Begini saja, ikut aku dan lihat aula besar. Bagus sekali." Maka Harry, Ron, dan Hermione mengikuti Hagrid dan pohon cemaranya ke aula besar. Profesor McGonagall dan Profesor Flitwick sedang sibuk menangani dekorasi Natal. Hagrid, pohon terakhir, taruh saja di sudut paling jauh. Aula itu tampak spektakuler. Rangkaian holly dan mistletoe bergantungan di sepanjang dinding dan tak kurang dari 12 pohon Natal menjulang tinggi di sekeliling ruangan. Beberapa berkilau dengan untaian air yang membeku. Yang lain berkelap-kelip dengan ratusan lilin. "Berapa hari lagi sebelum kalian libur?" tanya Hagrid. "Tinggal sehari," kata Hermione. "Dan aku jadi ingat, Harry, Ron, kita punya waktu setengah jam sebelum makan siang. Kita seharusnya ada di perpustakaan." "Oh iya, kau benar," kata Ron, dengan susah payah mengalihkan pandangan dari Profesor Flitwick yang membuat gelembung-gelembung emas bermunculan dari ujung tongkatnya dan mengantungnya di dahan-dahan pohon baru tadi. "Perpustakaan," kata Hagrid, mengikuti mereka meninggalkan aula sehari sebelum liburan. "Rajin amat." "Oh, kami tidak belajar," kata Harry riang. "Sejak kau menyebut Nicholas Flamel, kami berusaha mencari tahu siapa dia." "Apa?" Hagrid tampak kaget. "Dengar, sudah kubilang lupakan. Tidak ada hubungannya dengan yang dijaga anjing itu. Kami ingin tahu siapa Nicholas Flamel, cuma itu," kata Hermione. "Kecuali kau mau memberitahu kami, jadi kami tak perlu repot-repot." Harry menambahkan, "Kami sudah membuka-buka lebih dari 100 buku dan tidak bisa menemukannya di mana-mana. Coba beri kami petunjuk, rasanya aku pernah membaca nama itu entah di mana." "Aku tak mau bilang apa-apa," kata Hagrid datar. "Kalau begitu ya kami cari sendiri," kata Ron. Mereka lalu meninggalkan Hagrid yang tidak puas dan bergegas menuju perpustakaan. Mereka memang sudah mencari-cari nama Flamel di buku sejak Hagrid keceplosan. Sebab kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu apa yang ingin dicuri Snape? Sulitnya, susah sekali mengetahui dari mana mereka harus mulai. Karena tak tahu apa yang pernah dilakukan Flamel yang membuat namanya layak disebut di buku. Ia tidak ada dalam buku penyihir besar abad 20 atau nama-nama terkenal di dunia sihir masa kini. Namanya juga tak disebut dalam penemuan-penemuan penting sihir modern dan perkembangan terakhir dalam dunia sihir. Dan tentu saja harus diingat betapa besarnya perpustakaan itu. Berpuluh-puluh ribu buku, beribu-ribu rak, beratus-ratus deret sempit. Hermione mengeluarkan sederet topik dan judul yang telah diputuskannya akan dia cari. Sementara Ron menyusuri deretan buku dan mulai menarik beberapa di antaranya secara acak. Harry berjalan ke seksi terlarang. Selama beberapa waktu dia berpikir, jangan-jangan nama Flamel ada di sana. Sayangnya kau perlu surat keterangan yang ditandatangani salah satu guru untuk bisa meminjam salah satu buku terlarang. Dan Harry tahu dia tak akan memperoleh surat semacam itu.
Yang ada di bagian ini adalah buku-buku berisi sihir hitam manjur yang tak pernah diajarkan di Hogwarts dan hanya dibaca oleh murid-murid kelas lebih tinggi yang pelajarannya tentang pertahanan terhadap ilmu hitam sudah jauh lebih maju. Kau cari apa, nak? Tidak cari apa-apa, jawab Harry. Madam Pinch, petugas perpustakaan, mengacungkan pembersih yang terbuat dari bulu ayam pada Harry. Kalau begitu, lebih baik kau keluar. Ayo keluar. Harry menyesal tidak sedikit lebih cepat memikirkan alasan. Harry meninggalkan perpustakaan bersama Ron dan Hermione. Ketiganya sudah sepakat tidak akan bertanya kepada Madam Pinch di mana mereka bisa menemukan Flamel. Mereka yakin Madam Pinch akan bisa memberitahu mereka. Tapi mereka tidak mau mengambil resiko Snape mendengar apa yang mereka lakukan. Harry menunggu di koridor kalau-kalau kedua temannya menemukan sesuatu. Tetapi dia tak terlalu berharap. Mereka memang sudah mencari selama 2 minggu. Tetapi karena hanya mencari pada waktu-waktu di antara pelajaran, tidaklah mengherankan mereka belum menemukan apa-apa. Yang mereka butuhkan adalah pencarian panjang tanpa Madam Pinch mencurigai mereka. 5 menit kemudian, Ron dan Hermione bergabung dengannya, menggeleng. Kalian akan mencari terus selama aku tak ada, kan? Kata Hermione. Dan kirim burung hantu padaku kalau kalian menemukan sesuatu. Dan kau bisa bertanya kepada orang tuamu kalau mereka tahu siapa Flamel, kata Ron. Aman bertanya kepada mereka. Sangat aman. Karena mereka berdua dokter gigi, kata Hermione. Begitu liburan mulai, Ron dan Harry kelewat senang sehingga tak sempat memikirkan Flamel. Kamar mereka hanya berisi mereka berdua dan ruang rekreasi jauh lebih kosong daripada biasanya. Jadi mereka bisa duduk di kursi berlengan nyaman dekat perapian. Mereka duduk lama sekali sambil makan segala macam yang bisa mereka tusuk dengan garpu panggang roti, kue manisan, dan merencanakan cara-cara membuat Malfoy dikeluarkan. Asik sekali membicarakan itu, walaupun jelas tidak akan terjadi. Ron juga mengajar Harry main catur sihir. Sebetulnya persis seperti catur magel. Hanya saja bidak-bidaknya hidup sehingga memainkannya serasa memimpin pasukan tentara dalam pertempuran. Set permainan catur Ron sudah tua dan bocel-bocel, seperti semua benda lain yang dimilikinya. Papan catur itu dulunya milik orang lain dalam keluarganya, dalam hal ini kakeknya. Meskipun demikian, bidak catur tua sama sekali bukan hambatan. Ron sudah kenal baik semuanya, sehingga dia tak pernah sulit menyuruh mereka melakukan apa yang diinginkannya. Harry bermain dengan buah-buah catur yang dipinjamkan Seamus Finnegan dan mereka sama sekali tidak mau menurut kepadanya. Dia belum pandai bermain dan bidak-bidak itu terus-menerus meneriakkan saran-saran kepadanya. Membuatnya bingung, jangan suruh aku ke sana. Apa kau tidak melihat perwira itu? Kirim dia saja, kalau kehilangan dia sih tidak apa-apa. Pada malam Natal, Harry pergi tidur dengan gembira, menantikan hari berikutnya, mengharapkan makanan dan kegembiraan, tetapi sama sekali tidak mengharapkan hadiah. Meskipun demikian, ketika pagi-pagi sekali dia bangun, yang pertama kali dilihatnya adalah tumpukan kecil bungkusan di kaki tempat tidurnya. Selamat Natal, kata Ron masih mengantuk ketika Harry turun dari tempat tidur dan memakai jas kamar. Selamat Natal juga, kata Harry. Coba lihat ini, aku dapat hadiah. Tentu saja, memangnya kau mengharap dapat apa? Lobak, kata Ron. Menoleh memandang tumpukan hadiahnya, yang jauh lebih banyak daripada hadiah Harry. Harry mengambil bungkusan paling atas. Hadiah ini terbungkus kertas coklat tebal dan di atasnya ada tulisan untuk Harry dari Hagrid. Di dalamnya ada seruling kayu yang buatannya kasar. Jelas Hagrid membuatnya sendiri. Harry meniupnya. Kedengarannya agak mirip bunyi burung hantu. Yang kedua, amplop kecil berisi surat pendek. Kami menerima pesanmu dan terlampir hadiah Natalmu dari Paman Vernon dan Bibi Petunia. Tertempel di surat itu dengan selotip adalah sekeping uang logam 50 pence. Wah, mereka baik, kata Harry. Ron terpesona melihat keping 50 pence itu. Aneh, katanya. Bentuknya ajaib. Ini uang, boleh buatmu, kata Harry. Dia tertawa melihat betapa gembiranya Ron. Hagrid dan Bibi dan pamanku, jadi siapa yang mengirim ini? Kurasa aku tahu yang itu dari siapa, kata Ron. Wajahnya agak memerah, seraya menunjuk bungkusan yang bentuknya tak beraturan. Ibuku, aku bilang padanya kau tidak berharap mendapat hadiah dan... Oh, tidak, dia mengeluh. Dia membuatkanmu sweater Weasley. Harry sudah merobek bungkusan itu dan menemukan sweater rajutan tanpa lengan berwarna hijau zamrud dan satu kotak besar bonbon lunak buatan sendiri. Setiap tahun dia membuatkan kami sweater, kata Ron.
seraya membuka bukusannya sendiri. Dan sweaterku selalu merah tua. Ibumu baik sekali, kata Hari. Dia mencoba bonbonnya yang ternyata enak sekali. Hadiahnya berikutnya juga berisi makanan kecil sekotak besar coklat kodok dari Harmony. Tinggal satu hadiah lagi. Hari mengambilnya dan menimangnya. Ringan sekali, dibukanya bungkus hadiah itu. Sesuatu yang licin berwarna abu-abu keperakan meluncur ke lantai. Teronggok berkilauan. Ron kaget sekali. Aku sudah mendengar tentang itu, katanya terpesona. Kotak kacang segala rasa yang didapatnya dari Harmony sampai terjatuh. Kalau itu betul seperti dugaanku, itu sangat langka dan sangat berharga. Apa ini? Hari memungut kain berkilau keperakan tersebut dari lantai. Rasanya aneh seperti air yang ditenun menjadi kain. Ini jubah gaib, kata Ron. Wajahnya tampak kagum. Aku yakin ini jubah gaib, coba pakai. Hari menyampirkan jubah itu di sekeliling bahunya dan Ron langsung memetik. Betul, lihat ke bawah. Hari memandang ke bawah, ke kakinya, tapi ternyata tak ada. Dia berlari ke depan cermin. Memang bayangannya memandang kepadanya, tapi hanya kepalanya yang melayang di udara. Seluruh tubuhnya sama sekali lenyap. Ditariknya jubah itu menutupi kepala, dan bayangannya lenyap seluruhnya. Ada surat yang jatuh dari jubah itu. Hari melepas jubah dan menyambar suratnya. Tertulis dalam huruf-huruf ramping berliuk yang belum pernah dilihatnya. Kata-kata berikut ini. Ayahmu menitipkannya kepadaku sebelum dia meninggal. Sudah waktunya ini dikembalikan kepadamu. Gunakan baik-baik. Selamat hari Natal yang menyenangkan untukmu. Tak ada tanda tangan. Hari bengong memandang surat itu. Ron sibuk mengagumi jubah. Aku rela memberikan apa saja untuk mendapatkan ini, katanya. Apa saja? Ada apa? Tidak apa-apa, kata Hari. Dia merasa sangat aneh. Siapa yang mengirim jubah ini? Betulkah ini dulu milik ayahnya? Sebelum dia bisa berkata atau berpikir apa-apa lagi, pintu kamar menjeblak terbuka. Dan Fred dan George Weasley melompat masuk. Hari cepat-cepat menyingkirkan jubah itu. Dia belum rela membaginya dengan orang lain. Selamat Natal. Hei, lihat, Hari dapat sweater Weasley juga. Fred dan George memakai sweater biru. Yang satu dengan huruf F besar kuning, satu lagi dengan huruf G besar kuning. Tapi sweater Hari lebih bagus daripada punya kita, kata Fred seraya mengangkat sweater Hari. Jelas Mom berusaha lebih keras kalau membuatkan sesuatu bukan untuk keluarga. Ada apa sih ribut amat? Percy Weasley menjulurkan kepala ke dalam kamar. Kelihatan tidak senang. Rupanya dia juga baru membuka hadiahnya, karena dia juga membawa sweater yang tersampir di tangan. Fred segera menyambar sweater itu. P untuk Prefect. Pakailah Percy, ayo kita semua memakai sweater kami. Bahkan Hari juga. Aku tak mau, kata Percy sementara si kembar memaksakan sweater itu melewati kepalanya, membuat kacamatanya miring. Dan hari ini kau kan tidak bersama para prefek lain, kata George. Natal kan waktu untuk keluarga. Seumur hidup belum pernah Hari mengalami jamuan Natal seperti itu. 100 kalkun panggang gemuk, segunung kentang panggang dan rebus, berpiring-piring cipolata berminyak, bermangkuk-mangkuk kacang polong bermentega, bermacam-macam saus lezat dan bertumpuk-tumpuk petasan sihir di setiap jarak 1 meter di sepanjang meja. Petasan luar biasa ini sama sekali lain daripada petasan magel yang sering dibeli keluarga Dursley. Di dalamnya ada hadiah mainan plastik kecil-kecil dan topi kertas tipis. Bersama Fred, Hari menarik sebuah petasan sihir, dan petasan itu tidak cuma meletus, melainkan menggelegar seperti bunyi meriam dan menyelubungi mereka semua dengan asap biru. Sementara dari dalamnya meletup topi laksamana berwarna merah bersama beberapa tikus putih hidup. Di meja tinggi, Dumbledore menukar topi runcingnya dengan topi berbunga-bunga dan tertawa-tawa mendengar lelucon yang dibacakan Profesor Flitwick. Puding Natal menyala dihidangkan setelah kalkun. Gigi Percy nyaris patah ketika menggigit sikel perak yang terselip di potongan pudingnya. Hari memandang Hagrid yang wajahnya makin lama makin merah. Sementara dia terus-menerus minta tambah anggur. Dan akhirnya mencium pipi Profesor McGonagall. Betapa tercengangnya Hari melihat Profesor McGonagall terkikik dan mukanya memerah. Topinya miring. Ketika Hari akhirnya meninggalkan meja perjamuan, dia membawa banyak hadiah dari petasan, termasuk 1 pak balon menyala anti pecah, seperangkat alat untuk menumbuhkan tahi lalatmu sendiri, dan set permainan catur sihir baru. Tikus-tikus putihnya telah menghilang,
Dan Harry punya perasaan tak enak mereka akan berakhir sebagai santapan Natal Nyonya Norris. Harry dan Weasley bersaudara melewatkan sore menyenangkan dengan perang bola salju seru di halaman. Setelah itu kedinginan, basah kuyup, dan terengah kehabisan nafas. Mereka kembali ke depan perapian di ruang rekreasi Gryffindor. Di tempat itu, Harry pertama kali memainkan set catur barunya dengan hasil kalah telak dari Ron. Dia merasa tidak akan lebih separah itu jika Percy tidak mencoba membantunya terus-menerus. Setelah acara minum teh sore dengan sajian sandwich kalkun, kue-kue manis, dan kue-kue ternatal, semua merasa terlalu kenyang dan mengantuk untuk melakukan sesuatu sebelum tidur. Jadi mereka duduk saja, menonton Percy mengejar Fred dan George mengitari menara Gryffindor karena mereka mencuri lencana prefeknya. Hari itu merupakan Natal paling indah bagi Harry. Meskipun demikian, ada yang mengganggu pikirannya sepanjang hari. Sebelum naik ke tempat tidur, dia tak bebas memikirkannya, jubah gaib dan pengirimnya yang entah siapa. Ron kekenyangan kalkun dan kue tart tanpa ada gangguan. Dan tanpa ada hal misterius yang mengganggu. Langsung tertidur begitu menarik lampu tempat tidur. Harry membungkuk ke sisi tempat tidur dan menarik keluar jubah gaib dari bawahnya. Ini dulu milik ayahnya. Dibiarkannya kain itu meluncur di tangan. Lebih halus dari sutra. Seringan udara gunakan baik-baik. Begitu kata suratnya. Dia harus mencoba jubah ini sekarang. Dia turun dari tempat tidur dan menyampirkan jubah itu ke tubuh. Memandang ke bawah kakinya, dia hanya melihat cahaya bulan dan bayang-bayang. Gunakan baik-baik. Mendadak kantuk Harry lenyap. Seluruh Hogwarts terbuka untuknya kalau dia memakai jubah ini. Ketegangan menyenangkan mengaliri tubuhnya saat dia berdiri dalam kegelapan dan kesunyian. Dia bisa pergi kemanapun dengan jubah ini, kemanapun, dan Phil tidak akan tahu. Ron mengigau dalam tidur. Haruskah Harry membangunkannya? Ada yang menahannya. Jubah ayahnya. Dia merasa bahwa kali ini untuk pertama kali dia ingin menggunakannya sendiri. Dia berjingkat meninggalkan kamar, menuruni tangga, menyeberangi ruang rekreasi, dan memanjat keluar dari lubang lukisan. Siapa itu? Lengking si Nyonya gemuk. Harry tidak menjawab. Dia berjalan cepat-cepat sepanjang koridor. Kemana sebaiknya? Harry berhenti. Jantungnya berdegup kencang, dan dia berpikir. Dan dia mendapat ide. Seksi terlarang di perpustakaan. Dia akan bisa membaca selama dia mau, selama yang dibutuhkan untuk menemukan siapa Flamel. Dia ke perpustakaan, menarik jubah gaib semakin rapat sementara melangkah. Perpustakaan gelap gulita dan suasananya mengerikan. Harry menyalakan lampu agar bisa berjalan sepanjang deretan rak-rak buku. Lampunya seperti melayang di udara, dan meskipun Harry bisa merasakan tangannya memegangi lampu itu, pemandangan aneh ini membuatnya ngeri. Seksi terlarang terletak di bagian paling belakang. Melangkah hati-hati melewati tali yang memisahkan buku-buku ini dari buku-buku lain di perpustakaan. Harry mengangkat lampu agar bisa membaca judul-judulnya. Judul-judul itu tidak banyak membantunya. Huruf-huruf emasnya yang sudah mengelupas membentuk kata-kata dalam bahasa yang tidak bisa dipahami Harry. Beberapa buku bahkan tidak ada judulnya sama sekali. Satu buku bernoda gelap yang kelihatan mirip sekali darah. Bulu kuduk Harry berdiri. Mungkin itu cuma perasaannya, mungkin juga tidak. Tetapi Harry merasa bisikan samar terdengar dari buku-buku itu. Seakan mereka tahu ada orang yang seharusnya tidak berada di situ. Dia tuh harus mulai. Setelah meletakkan lampu dengan hati-hati di lantai, dia mencari buku yang tampilannya menarik di rak paling bawah. Buku besar hitam perak menarik perhatiannya. Ditariknya keluar dengan susah payah, karena buku itu sangat berat. Harry meletakkannya di lutut dan membukanya. Jeritan melengking membekukan darah memecah kesunyian. Buku itu menjerit. Harry cepat-cepat menutupnya kembali, tetapi jeritan itu terus terdengar. Jerit melengking panjang yang memekakkan telinga. Harry terhuyung ke belakang dan menabrak lampu, yang langsung padam. Panik mendengar langkah-langkah kaki mendekat di koridor luar. Dijejalkannya kembali buku menjerit itu kerak, lalu dia lari. Dia berpapasan dengan Phil di dekat pintu. Mata Phil yang pucat dan lebar memandang menembusnya dan Harry menyusup di bawah lengan Phil yang terlentang dan berlari sepanjang koridor. Jeritan si buku masih melengking di telinganya. Dia berhenti mendadak di depan seperangkat baju zirah tinggi. Dia terlalu sibuk kabur dari perpustakaan.
sampai tidak memperhatikan arah larinya. Mungkin karena gelap, dia sama sekali tidak mengenali keadaan sekelilingnya. Ada baju zirah di dekat dapur, dia tahu, tetapi dia pasti berada 5 lantai di atas dapur. Kau memintaku untuk langsung menemuimu, Profesor, jika ada yang berkeliaran di malam hari dan baru saja ada orang di perpustakaan. Seksi terlarang. Harry merasa wajahnya memucat. Dimanapun dia saat itu, Phil pastilah tahu jalan pintas, karena suaranya yang lembut dan lancar terdengar dekat. Dan betapa kagetnya Harry, karena ternyata Snape lah yang menjawab. Seksi terlarang? Ya, mereka pasti belum jauh, kita akan menangkap mereka. Harry terpaku di tempat ketika Phil dan Snape muncul di sudut di depan. Mereka tak bisa melihatnya, tentu. Tetapi koridor itu sempit dan jika lebih dekat, mereka akan menabraknya. Jubah itu tidak membuatnya menjadi tidak padat. Dia mundur sepelan mungkin. Ada pintu terbuka sedikit di sebelah kiri. Itu satu-satunya harapan. Dia menyelinap masuk, menahan nafas, berusaha tidak menyenggol pintu. Dan betapa leganya ketika dia berhasil masuk tanpa Snape dan Phil menyadarinya. Mereka berjalan terus dan Harry bersandar ke dinding, menarik nafas dalam-dalam, mendengarkan langkah-langkah mereka yang semakin jauh. Nyaris saja, sangat nyaris. Baru beberapa detik kemudian, dia memperhatikan ruang tempatnya bersembunyi. Kelihatannya itu ruang kelas yang sudah tidak terpakai. Meja dan kursi bertumpuk di salah satu dinding. Juga tempat sampah terbuka, tetapi bersandar pada dinding. Menghadap ke arahnya, ada sesuatu yang tampaknya tidak layak berada di situ. Sesuatu yang kelihatannya sengaja disembunyikan di situ. Benda itu cermin luar biasa, setinggi langit-langit dengan bingkai emas terukir. Berdiri di atas 2 cakar, ada tulisan terukir di bagian atasnya, Erais tra eru oi ube karu oi on wosi. Kepanikannya mulai luntur setelah tak terdengar lagi suara Phil dan Snape. Harry bergerak mendekati cermin itu, ingin memandang dirinya, tetapi tak melihat bayangan apapun. Dia melangkah sampai ke depan cermin. Dia harus menutup mulutnya dengan tangan untuk mencegahnya menjerit. Buru-buru dia membalik, jantungnya berdegup jauh lebih kencang daripada ketika buku tadi menjerit. Karena dia tak hanya melihat dirinya di cermin, serombongan orang lain berdiri di belakangnya. Tetapi ruangan itu kosong. Dengan napas memburu perlahan, dia menoleh kembali ke cermin. Itu dia, terpantul di cermin, pucat dan ketakutan. Dan di sana, di belakangnya, ada paling sedikit 10 orang lain. Harry menoleh lewat bahunya. Tetap saja tak ada orang. Apakah mereka semua juga tidak tampak? Apakah sebetulnya dia berada di ruangan penuh dengan orang-orang yang tidak tampak? Dan keajaiban cermin itu justru memperlihatkan semua orang itu, yang tampak maupun yang tidak. Kembali Harry memandang cermin. Wanita yang berdiri tepat di belakangnya, bayangannya tersenyum kepadanya dan melambaikan tangan. Harry mengulurkan tangan dan merasakan udara kosong di belakangnya. Jika wanita itu benar-benar ada di sana, dia akan bisa menyentuhnya. Bayangan mereka sangat berdekatan, tetapi dia hanya merasakan udara. Wanita itu dan yang lain hanya ada di dalam cermin. Wanita itu sangat cantik. Rambutnya merah gelap dan matanya persis mataku, pikir Harry. Beringsut mendekat ke cermin, hijau terang, bentuknya persis sama. Tapi kemudian Harry melihat wanita itu menangis, tersenyum tetapi pada saat bersamaan menangis. Laki-laki jangkung kurus berambut hitam di sebelahnya memeluknya. Laki-laki itu memakai kacamata dan rambutnya berantakan sekali. Rambutnya mencua di bagian belakang, persis seperti rambut Harry. Harry berada dekat sekali dengan cermin sekarang, sehingga hidungnya nyaris menyentuh hidung bayangannya. Mom, bisiknya. Dad. Mereka hanya memandangnya tersenyum, dan perlahan-lahan Harry memandang wajah orang-orang lain di dalam cermin, dan melihat mata-mata hijau lain seperti matanya, hidung lain seperti hidungnya, bahkan seorang laki-laki tua kecil yang lututnya menonjol seperti Harry. Harry sedang memandang keluarganya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, keluarga Potter tersenyum dan melambai dan Harry balik menatap mereka dengan tak puas-puasnya. Kedua tangannya menekan kaca, seakan dia berharap terjatuh ke dalamnya dan bergabung dengan mereka. Hatinya terasa sakit,
setengah bahagia, setengah berduka. Berapa lama dia berdiri di sana? Dia tak tahu. Bayangan orang-orang itu tidak menghilang dan Hari memandang terus sampai suara di kejauhan membuatnya tersadar. Dia tak bisa terus berada di sini. Dia harus kembali ke asrama. Dengan amat enggan dia berpaling dari wajah ibunya, berbisik, "Aku akan kembali," dan bergegas meninggalkan ruangan itu. "Kau seharusnya membangunkan aku," kata Ron marah. "Kau boleh ikut malam ini. Aku akan ke sana lagi. Aku ingin menunjukkan cermin itu padamu. Aku ingin lihat ibu dan ayahmu," kata Ron bersemangat. "Dan aku ingin melihat semua keluargamu. Kau akan bisa menunjukkan dua kakakmu yang paling besar dan keluargamu yang lain. Kau bisa melihat mereka kapan saja," kata Ron. "Ikutlah ke rumahku musim panas ini. Lagi pula, mungkin cermin itu cuma menunjukkan orang-orang yang sudah meninggal. Sayang sekali kau tidak menemukan Flamel. Makan daging asap ini, atau apalah. Kenapa kau tidak makan apa-apa?" Hari tak bisa makan. Dia sudah melihat orang tuanya dan akan melihat mereka lagi malam ini. Dia sudah hampir melupakan Flamel. Flamel kelihatannya tak begitu penting lagi. Siapa yang peduli? Apa yang dijaga anjing berkepala 3 itu? Sebetulnya, peduli apa kalau Snape mencurinya? "Kau tak apa-apa?" tanya Ron. "Kau tampak aneh." Yang paling ditakuti Hari adalah dia tak bisa lagi menemukan ruangan cermin itu. Berselubung jubah bersama Ron, mereka harus berjalan jauh lebih pelan pada malam berikutnya. Mereka mencoba napas tilas rute Hari dari perpustakaan, berputar-putar di lorong-lorong gelap selama hampir 1 jam. "Aku kedinginan," kata Ron. "Ayo, kita lupakan saja dan balik ke kamar." "Tidak," desis Hari. "Aku tahu ruangan itu ada di sebelah sini. Aku tahu ruangan itu ada di sekitar sini." Mereka berpapasan dengan hantu penyihir jangkung yang melayang ke arah berlawanan, tapi tidak bertemu siapa-siapa lagi. Tepat ketika Ron mulai mengeluh, kakinya beku kedinginan, Hari melihat baju zirah itu. "Itu ruangannya, di sini, ya." Mereka mendorong pintunya dan Hari menjatuhkan jubah dari bahu dan berlari ke cermin. "Itu dia mereka." Ayah dan ibunya tersenyum melihatnya. "Lihat," Hari berbisik. "Aku tidak melihat apa-apa." "Lihat, lihat mereka semua. Kan banyak itu. Aku cuma bisa melihatmu. Lihat baik-baik, sini. Berdiri di tempatku." Hari minggir, tetapi karena Ron di depan cermin, dia tak bisa lagi melihat keluarganya, hanya melihat Ron yang memakai piyama. Ron sebaliknya terpaku menatap bayangannya. "Lihat aku," katanya. "Apakah kau bisa melihat semua keluargamu mengelilingimu?" "Tidak, aku sendirian, tetapi aku berbeda. Aku kelihatannya lebih tua, dan aku ketua murid." "Apa? Aku memakai lencana seperti yang dulu dipakai Bill, dan aku memegang piala asrama, dan piala Quidditch. Aku juga kapten Quidditch." Ron memalingkan wajah dari pemandangan luar biasa ini untuk menatap Hari dengan bergairah. "Apakah menurutmu cermin ini memperlihatkan masa depan?" "Mana bisa, semua keluargaku sudah meninggal. Coba aku lihat lagi." "Kau kan sudah puas melihat semalam. Beri aku kesempatan sedikit lagi. Kau cuma memegang piala Quidditch. Apa menariknya? Aku ingin melihat orang tuaku." "Jangan mendorongku." Mendadak terdengar suara di koridor, mengakhiri perdebatan mereka. Mereka tidak sadar telah bicara keras-keras. "Cepat!" Ron menyampirkan jubah ke tubuh mereka ketika mata berkilau Nyonya Norris muncul dari balik pintu. Ron dan Harry berdiri diam-diam. Keduanya memikirkan hal yang sama. Apakah jubah ini berlaku untuk kucing juga? Setelah rasanya lama sekali, kucing itu berbalik dan pergi. Sudah tidak aman. Siapa tahu dia menemui Phil. Pasti tadi dia mendengar kita. "Ayo," dan Ron menarik Harry meninggalkan ruangan itu. Salju masih belum mencair keesokan harinya. "Mau main catur, Harry?" tanya Ron. "Tidak. Bagaimana kalau kita mengunjungi Hagrid?" "Tidak, kau saja. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Harry, cermin itu. Jangan kembali ke sana malam ini." "Kenapa tidak? Aku tak tahu. Cuma perasaanku tidak enak. Lagi pula, kau sudah nyaris ketahuan beberapa kali. Phil, Snape, dan Nyonya Norris berkeliaran. Memang mereka tidak bisa melihatmu. Tapi bagaimana kalau mereka menabrakmu? Bagaimana kalau kau menabrak sesuatu? Kau jadi seperti Hermione?" "Aku serius, Harry. Jangan pergi." Tapi Harry cuma memikirkan satu hal, yaitu kembali ke depan cermin. Dan Ron tak bisa menghalanginya. Malam ketiga dia menemukan kamar itu lebih cepat daripada sebelumnya. Dia berjalan sangat cepat, dia tahu itu tidak bijaksana, sebab dia membuat suara. Tetapi dia tidak bertemu siapa-siapa.
dan ayah dan ibunya tersenyum lagi kepadanya. Dan salah satu kakeknya mengangguk-angguk senang. Harry merosot duduk di depan cermin. Tak ada yang bisa mencegahnya tinggal di sini semalam suntuk bersama keluarganya. Tak ada, kecuali... Wah, kembali lagi Harry. Harry merasa seakan organ-organ tubuhnya berubah jadi es. Dia menoleh ke belakang, duduk di salah satu meja dekat dinding. Tak lain dan tak bukan adalah Albus Dumbledore. Harry pastilah tadi melewatinya. Begitu bersemangat ingin segera ke cermin sampai tidak melihatnya. Saya tidak melihat Anda, Sir. Aneh, bagaimana tidak kelihatan? Membuatmu rabun, kata Dumbledore. Dan Harry lega melihatnya tersenyum. Jadi, kata Dumbledore, turun dari meja untuk duduk di lantai bersama Harry. Kau seperti beratus-ratus orang lainnya sebelummu. Telah menemukan kesenangan yang bisa didapat dari cermin tarsah. Saya tak tahu namanya begitu, Sir. Tapi kurasa sekarang kau sudah menyadari apa yang dilakukan cermin itu. Cermin itu memperlihatkan keluarga saya dan memperlihatkan kepada Ron dirinya sebagai ketua murid. Bagaimana Anda tahu? Aku tak memerlukan jubah agar bisa tidak kelihatan, kata Dumbledore lembut. Nah, sekarang bisakah kau pikirkan apa yang ditunjukkan cermin tarsah kepada kita semua? Harry menggeleng. Biar ku jelaskan. Orang yang paling bahagia di dunia bisa menggunakan cermin tarsah seperti cermin biasa, yaitu kalau dia memandang cermin itu, dia hanya melihat dirinya seperti apa adanya. Apakah ini membantu? Harry berpikir. Kemudian dia berkata perlahan. Cermin itu memperlihatkan apa saja yang kita inginkan. Ya dan tidak, kata Dumbledore pelan. Cermin itu hanya menunjukkan hasrat hati kita yang paling mendalam. Kau yang tidak pernah kenal keluargamu, melihat mereka berdiri mengelilingimu, Ronald Weasley yang selalu minder dengan kesuksesan kakak-kakaknya, melihat dirinya berdiri sendiri, menjadi yang terbaik di antara mereka. Bagaimanapun juga cermin ini tidak memberi kita baik pengetahuan maupun kebenaran. Banyak orang sudah tersia-sia di depan cermin ini, terpesona oleh apa yang mereka lihat, atau jadi gila karenanya. Karena tak tahu apakah yang diperlihatkan cermin itu real atau bahkan mungkin. Besok, cermin ini akan dipindahkan ke tempat baru, Harry, dan aku memintamu agar tidak mencarinya lagi. Jika suatu kali nanti kau kebetulan melihatnya lagi, kau sudah siap. Tak ada gunanya memikirkan impian berlama-lama sampai lupa hidup. Ingat itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kau pakai lagi jubah istimewamu itu dan pergi tidur? Harry bangkit, Sir. Profesor Dumbledore, boleh saya bertanya sesuatu? Jelas, kau baru saja bertanya. Dumbledore tersenyum, tapi kau boleh tanya satu hal lagi. Apa yang Anda lihat kalau Anda memandang cermin itu? Aku melihat diriku memegang sepasang kaos kaki wol tebal. Semua orang selalu membutuhkan kaos kaki baru, kata Dumbledore. Natal sudah berlalu lagi, dan aku tak dapat kaos kaki sepasang pun. Orang-orang berkeras memberiku buku. Baru ketika dia sudah kembali di tempat tidurnya, terlintas di benak Harry bahwa Dumbledore mungkin tidak sepenuhnya jujur. Pikir Harry seraya mendorong Scrabbles dari bantal. Pertanyaannya tadi cukup pribadi.